Ya kalau kita sudah bagus, sudah saling menjalankan sesuai. Kita mengajarkan kepada warga jemaat kita supaya tetap menghargai. Apapun yang terjadi, kita sama-sama makhluk yang memiliki tujuan yang sama. Tapi yang perlu di improve lagi, yang harus ditingkatkan lagi itu ya ketika harus seimbang ke semua agama, bukan hanya mayoritas saja. Yang menjadi persoalan muncul di sana sini karena dia memahami agamanya setengah-setengah. Nama saya Pendeta Aro Nazara. Sekarang sedang melayani di BNKP Jemaat Teladan. Terkait dengan skala penilaian yang adik-adik sampaikan itu, kalau pendapat pribadi saya, mungkin saya berani memberikan penilaian 75. Kita itu berharap bahwa misalnya ya, gereja-gereja bisa dengan bebas menikmati kedamaian, sikap toleransi di sini mungkin lebih baik. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa di tempat-tempat tertentu ada. Nah, itu. Ya kalau kita sudah bagus, sudah saling menjalankan sesuai. Kalau umpamanya diambil nilainya tadi sudah, kita termasuk yang tertinggi lah saya rasa kalau di Indonesia ini dibandingkan dengan ya negara-negara lain. Sesuai dengan undang-undang bahwasanya setiap agama itu dijamin ya, agama dan kepercayaan untuk menjalankan ya kepercayaan dan keyakinan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Jadi selama menyangkut masalah sosial keduniaan, kita tetap bekerja sama. Perkenalkan, saya Yuda, pelayanan di GMI Gloria, Medan. Untuk angka 10-100 sih, saya rasa 70-80. Jadi kerukunan antar agama di Indonesia itu cukup baik. Secara rakyat, secara masyarakat sih saya rasa udah oke. Jadi 70-80. Halo, perkenalkan, nama saya Suster Katarina Hasugian, KSSY. Saya sebagai suster dari Kongregasi Suster Santo Yosef Medan, dan saat ini saya bertugas sebagai guru di SLBB Karya Murni. Ini pertanyaan yang menarik. Untuk saya pribadi, bagaimana kerukunan beragama antar lintas agama kita di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia sendiri, saya merasa bahwa kerukunan agama itu sejauh yang saya lihat cukup rukun gitu ya. Nah, kalau disuruh presentasi dari 10-100, tidak bisa saya pungkiri bahwa di Indonesia sendiri saya bisa menilai 85. Nama saya Pinandita M. Manugren, MDP. Kalau kita berbicara Hindu dan membicarakan masalah kerukunan, di Hindu itu ada satu sloka disebut Wasudewa Kutambakam, yang artinya kita semua bersaudara. Sampai saat ini hubungan masyarakat itu sangat baik. Kenapa dibilangkan sangat baik? Dia bisa bersahabat sama siapapun. Kerukunan di Sumatera Utara khususnya sangat baik sebenarnya. Yang menjadi persoalan itu muncul di sana sini karena dia memahami agamanya setengah-setengah. Kalau menurut saya kerukunan di Indonesia itu sebenarnya sudah terbaiknya. Cuman ada oknum-oknum memahami ajaran agamanya setengah-setengah, ini yang dibikin persoalan. Ya, pada prinsipnya kita mengajarkan kepada warga jemaat kita supaya tetap menghargai agama yang berbeda dengan kita. Agama lain yang sedang beribadah, ya kalau boleh kita jangan bikin gaduh, jangan istilahnya jangan buat onar di situ. Kalau kami dari ajaran agama Islam sudah jelas konsepnya itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi, lakum dinukum waliyadin. Artinya kita
melaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Silakan ajaran dan keyakinan agama lain melaksanakan ajarannya sesuai dengan keyakinan menurut kepercayaan masing-masing. Kalau saya Kristen, ya maksudnya Kristen, dasar daripada ajaran dalam menjaga kerukunan itu mengasihi Allah, mengasihi sesama, ya simbol salib itu. Jadi itu adalah dasar bagaimana ketika kamu mengasihi Allah, pasti kamu bisa harus mengasihi sesama. Kalau dalam ajaran kami, karena ketepatan kami mengambil spiritualitas saya, kamu, dan siapa saja atau orang-orang yang dilahirkan itu adalah ciptaan Tuhan yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan di dalam kitab suci sendiri dikatakan bahwa kamu adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, ciptaan yang tidak ada duanya, lebih sempurna dibanding makhluk-makhluk lain. Hindu mengajarkan tatwamasi, artinya aku adalah engkau, engkau adalah aku. Terus Hindu mengajarkan namanya ahimsa. Ahimsa itu tidak boleh ada kekerasan. Umat Hindu itu tetap menjaga kerukunan. Di Hindu itu yang diajarkan. Nah, ini menuntut kesadaran masing-masing orang ya. Artinya agama kita itu urusannya kita. Agama orang lain ya itu urusan orang lain. Jadi jangan kita campuri ya, apakah itu tentang ajarannya dan prakteknya. Artinya bagiannya kita ya, mari kita fokuskan diri pada ajaran agama kita masing-masing. Kalau ditanya tentang masalah kemajemukan, kita tetap heterogen di sini. Banyak suku, ras dan sebagainya. Ada Cina, Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik, ada Islam. Jadi saya sepengetahuan saya di pusat pasar ini tidak pernah ada pertengkaran sedikit pun. Dari ajaran agama lain itu sangat menghargai tentang keberadaan ajaran agama Islam, ya, karena orang-orang Islam itu melaksanakan ibadahnya seperti sholat zuhur dan asar. Menurut saya ya, yang karena kita ada di dalam komunitas yang heterogen, ya Kristen itu adalah satu yang mungkin minoritas lah ya di Indonesia ini, salah satu agama yang minoritas. Ya mau nggak mau kita harus mengerti lah mereka yang heterogen atau banyak itu bisa dispesialkan, wajar karena kita minoritas. Saling mengerti sih, saling mengerti harusnya tidak menjadi satu hal yang berdampak besar lah. Ya saling mengerti itu, saling kenal, harus punya relasi lah. Kalau ditanya bagaimana nih, kembali pada terkait pribadi lepas pribadi. Kalau untuk saya pribadi, bagaimana saya menghargai agama orang lain? Bagaimana caranya saya menghargai agama orang lain? Ya, saya cukup menjadi orang-orang yang mau menerima bahwa setiap orang memiliki keunikannya masing-masing. Apapun yang terjadi, kita sama-sama makhluk yang memiliki tujuan yang sama. Baik, bagus pertanyaannya. Kita umat beragama ini, sekarang ini, sudah tidak mencintai alam lagi. Karena kerakusan kita. Jadi dia ada di triguna. Yang pertama hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua hubungan manusia dengan alam semesta. Yang ketiga hubungan manusia dengan manusia itu sendiri sudah diajarkan. Jadi kalau di antara semua manusia hubungannya bagus, contoh kerukunan itu terbangun. Kalau Hindu udah jelas konsepnya. Kalau misalnya setiap umat atau setiap orang memiliki kerendahan hati, ya, kalau di dalam ajaran kekristenan itu kita ini menganggap orang lain itu lebih penting daripada diri kita. Itu dia, ya, pengajaran daripada Alkitab sendiri bahwa orang lain itu kita anggap lebih penting daripada diri kita. Kalau semua orang menerapkan itu, ini dunia ini akan damai. Indonesia ini akan mengalami kedamaian. Kalau semua orang memiliki perasaan yang sama, orang lain itu lebih penting daripada saya. Sehingga ada sikap menghargai, menghormati di dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Jadi sebenarnya kalau kita, setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Itu aja pada prinsipnya, ya kan. Silahkan dia, ya, harus berpedoman kepada kitabnya, seperti orang Kristen Bible, ya kan. Di situ pasti mengajarkan kebaikan-kebaikan. Poinnya tetap sama, harus saling kenal satu. Kedua, di dalam ajaran jangan percayai maksudnya jangan sepenuhnya percaya kepada omongan daripada mungkin ya tokoh-tokoh agama. Mereka manusia biasa. Kalau Kristen memang diajarkan itu percaya pada kitab suci, karena manusia itu terbatas, tetapi kami percaya kitab suci itu adalah sumber segala hikmat. Kalau berbicara di dunia, saya langsung kembali ke diri saya. Bagaimana saya menciptakan kerukunan yang aman di lingkungan saya sendiri dulu? Bagaimana tadi pertama menghargai dan meyakini bahwa setiap orang mengimani imannya itu pasti memiliki tujuan untuk melakukan yang terbaik. Jadi begini, untuk menjaga kerukunan, kalaulah ada orang meninggal, jadi kita cerita di dalam satu kampung. Di situ kan terdiri dari berlapisan agama yang tinggal itu. Kita hormati. Itu yang harus kita jaga. Tapi kan sekarang manusia udah hidup kan lain, apalagi di komplek. Antara tetangga sebelahan aja dia nggak kenal. Nah, itu pertanyaan penting itu. Jadi, keterlibatan pemerintah ini sebenarnya sangat-sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan oleh berbagai latar belakang keagamaan masing-masing orang ini. Sangat diharapkan. Sehingga kalau misalnya pemerintah itu benar-benar tegas memberlakukan hukum yang ada di negara Indonesia ini untuk menjamin kebebasan dan kemerdekaan masing-masing orang tentang kepercayaannya, oh itu sangat luar biasa. Kalau menurut pemerintah, saya rasa sudah ada pedoman kita di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat kedua. Itu sudah jelas itu. Harus berpedoman ke situ aja. Negara menjamin kepada kepada masyarakatnya atau memeluk ajaran agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sudah dijamin sama negara. Pemerintah harus lebih aktif dan dibilang seimbang lah ya, seimbang dalam memberikan keputusan-keputusan antar semua agama, khususnya di Indonesia ya. Menurut saya udah oke sih. Kalau untuk sekarang sih pemerintah menjamin, apalagi saat ini, kemarin kan beberapa hari lalu disahkan kalau ada yang mengganggu ibadah bisa kena pidana hingga 5 tahun. Ya menurut saya oke sih pemerintah untuk saat ini, tapi yang perlu di improve lagi, yang harus ditingkatkan lagi itu ya ketika harus seimbang ke semua agama, bukan hanya mayoritas saja. Jadi untuk saya pribadi perlu dari pemerintah edukasi tentang setiap agama itu memiliki tujuan apa dan cara apa yang mau diaktualisasikan. Ya kembali pada pribadi sih, entah apapun, andai pun pemerintah memberikan edukasi, tapi kalau memang dari pribadinya tidak mau terbuka hati untuk melakukan atau mendengar yang baik, ya sama aja. Sebenarnya pemerintah udah jauh sebelumnya udah bekerja untuk menjaga kerukunan. Itulah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan itu ada di Sumatera Utara, ada di Kota Medan. Inilah dibentuk supaya tokoh-tokoh agama ini bisa memberikan siraman rohani kepada umatnya masing-masing. Supaya dijaga bagaimana caranya. Tapi di zaman, kalau kami bilang ini zaman Kali Yuga, akhir zaman sekarang ini. Jadi muncul macam-macam kejahatan-kejahatan manusia. Manusia sama manusia tikam-tikaman lah, ya kan, berkelahi lah. Jadi udah memang rusak zaman ini sekarang, di zaman Kali Yuga.